Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah orang beriman itu progresif, nggak baperan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 123 ayat 1-4 kita baca bersama. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita banyak melihat banyak sekali orang atau tokoh yang mengadukan permasalahannya. Ketika itu menyangkut harga dirinya, nama baik keluarganya, atau nama besar kelompoknya yang merasa tentu dirugikan. Mereka melakukannya dengan cara konferensi pers atau melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hal ini tidak salah. Mereka berhak untuk mendapatkan keadilan, baik itu yang disampaikan di konferensi pers dengan maksud untuk mendapatkan juga dukungan dari masyarakat atau mendapat keadilan secara sosial, maupun mereka melaporkan ke polisi supaya mereka mendapatkan keadilan secara hukum. Itu semua tidak salah. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana kita belajar dari pemazmur yang kesehariannya mengalami penghinaan dan olok-olok yang tentu panjang perjalanannya, karena di ayat 3 bagian B dan ayat 4 bagian A dikatakan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok. Jadi ini bukan hanya sekali dua kali. Ibarat makan belum kenyang ya ditambahin terus begitu sampai kenyang. Jadi mereka menghadapi ini terus-menerus. Dan perbuatan seperti ini tentu sangat menyakitkan dan bisa saja pemazmur itu baperan. Tetapi sebagai orang beriman yang melayani Tuhan, pemazmur memberikan contoh kepada kita bagaimana dalam menghadapi situasi seperti ini. Di ayat 1 dikatakan kepadamu, kepada Tuhan, aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Jadi persoalan yang terjadi di bumi bagi pemazmur tidak lepas dari pantauan dan pengendalian dari Allah yang bersemayam di sorga. Itu sebabnya pengaduan mereka bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Tentu ada alasan untuk kita melaporkan kepada pihak manusia, apalagi jika itu berurusan masalah hukum ya. Tetapi dalam hal-hal seperti penghinaan dan olok-olok, tentu pertama-tama sebagai orang yang beriman, pemazmur mengajar kepada kita mengadukannya kepada Tuhan. Mengapa? Karena status pemazmur di sini adalah hamba. Dikatakan di ayat 2, pemazmur memposisikan dirinya sebagai hamba, baik itu hamba laki-laki maupun sebagai hamba perempuan. Tuan dan nyonya adalah gambaran daripada Tuhan Allah itu sendiri. Dikatakan di ayat 2 bagian C, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Jadi sebanyak penghinaan dan olok-olok orang kepada para pemazmur ini, maka mereka memilih untuk melihat terus kepada Allah. Mata berarti mereka mengarahkan pandangan atau fokusnya bukan kepada permasalahannya, tetapi mereka fokus membawa permasalahan itu kepada Allah yang lebih berkuasa untuk mengadilinya dengan keadilannya yang sempurna itu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa tangan tuan dan tangan nyonya itulah yang menjadi fokus para hamba ini. Dalam budaya pada masa itu, tuan atau nyonya
dapat menggerakkan hamba untuk datang atau pergi atau melakukan tugas-tugas mereka hanya dengan gerakan tangannya. Itu berarti hamba laki-laki maupun hamba perempuan harus fokus kepada tangan dari majikannya, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Haleluya. Di ayat 3, mereka berseru, "Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami." Mereka tidak meminta belas kasihan manusia atas perbuatan orang-orang yang dikategorikan di ayat 4 bagian A dan B itu, yaitu orang-orang yang merasa aman, artinya yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial, dan orang-orang yang sombong. Biasanya orang yang sudah sukses, mereka sombong. Tetapi ada juga sebetulnya orang yang gak sukses dan yang gak kaya, punya hati yang memang jahat, gak baik, sombong. Dan itu seringkali mereka utarakan. Nah, di hari-hari ini kita dapat melihat media sosial begitu banyaknya orang-orang sombong, ya, baik orang mapan maupun yang gak mapan, tapi kata-kata mereka bisa sangat menyakitkan orang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, kita belajar dari pemazmur. Progresifnya di sini adalah bagaimana pemazmur, ya, dia dapat melakukan sebetulnya pembalasan dengan kekuatannya sendiri. Karena Perjanjian Lama membenarkan apabila mereka telah mengalami hal-hal yang buruk, tentulah mereka dapat mempunyai kesempatan untuk membalasnya juga. Baik itu juga dengan minimal dengan kata-kata. Ya, kalau mereka diolok-olok, diejek-ejek, maka mereka juga mempunyai kesempatan untuk membela diri atau melakukan pembalasan juga dengan perbuatan yang sama. Tetapi tentu sebagai orang-orang yang punya status ekonomi tidak lebih tinggi daripada orang-orang yang mengolok-olok, maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang ini untuk mengadukannya kepada Tuhan. Tetapi contoh yang paling progresif yang dapat saya sampaikan adalah bagaimana Raja Daud. Karena saya ambil ini karena Daud adalah penulis Mazmur yang terbanyak di dalam kitab Mazmur. Dan apa yang disampaikan sini relevan dengan kehidupannya di waktu ia belum jadi raja sampai menjadi raja. Contoh, ketika Saul dan Absalom yang notabene adalah keluarganya sendiri menjadi musuh bebuyutannya, tetapi bukan dari pihak Daud. Merekalah yang memusuhi Daud. Saul adalah ayah mertua Daud. Absalom adalah anak kandung dari Daud. Keduanya memusuhi Daud seumur hidup. Tetapi Daud tidak menggunakan kekuatan untuk melawan mereka. Dia tidak mempunyai satu kemauan untuk membalas. Meskipun itu ada kesempatan baik kepada Saul maupun kepada Absalom. Kita dapat membaca ceritanya itu. Nah, saudara yang terkasih, Daud memilih untuk mengadukannya kepada Tuhan, dan kita tahu bersama cerita itu. Bagaimana Saul maupun Absalom akhirnya mati secara tragis tanpa campur tangan Daud, tanpa Daud yang memerintahkan untuk membunuh kedua orang ini, tetapi betul-betul dengan cara dan waktunya Tuhan, mereka akhirnya tersingkir. Bukan maunya Daud, tetapi maunya Tuhan. Inilah ciri orang beriman yang progresif. Ia berpikir jauh ke depan. Apalagi Daud, dia mempunyai satu kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Baik itu ketika dia belum jadi raja, maupun ia setelah menjadi raja yang definitif, begitu ya. Pada saat Saul, ia mempunyai kesempatan untuk membunuh ketika mereka berhadapan, meskipun Saul tidak melihatnya, maupun Absalom ketika itu Raja Daud mempunyai pasukan yang jauh lebih kuat, tetapi ia memilih untuk menghindar pertumpahan darah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Daud mampu bertindak yang progresif untuk menyatakan imannya, dia nggak baperan, tetapi ia selalu mengadukannya kepada Tuhan, meminta perlindungan dan keadilan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa di dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen itu sesungguhnya lebih progresif lagi.
Karena jika Daud meminta kepada Tuhan keadilan itu secara pasif, jadi dia menunggu Tuhan. Sementara orang Kristen itu progresif dalam arti ia bertindak juga secara aktif. Jadi bukan hanya memohon kepada Tuhan memberikan keadilan, tetapi ia juga memberikan kebaikan-kebaikan kasih Tuhan sendiri kepada para musuhnya. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Yesus mengajarkan begini kepada para muridnya, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Luar biasa. Kalau tadi hamba-hamba disuruh fokus kepada Tuhan, kepada tangannya, kepada perintahnya, maka perintah Tuhan itu sekarang dalam rupa firman yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Mata kita melihat kepada apa yang Yesus katakan. Perkataan Yesus tercatat, maka kita membacanya, kita melihatnya, dan ini adalah perintah dari Yesus. Ayat 27 dan 28 ini adalah bentuknya perintah. Jadi orang beriman yang progresif, kita tidak gampang baperan, tetapi kita tahu apa yang harus kita perbuat terhadap orang-orang yang mengolok-olok dan menghina baik nama kita sendiri, nama keluarga kita, atau nama kelompok kita, harga diri kita, harga diri keluarga, harga diri kelompok kita. Tetapi kita tahu bahwa Yesus mengajarkan kita harus progresif dengan cara seperti yang disampaikan di ayat 29-nya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain, kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga yang mengambil bajumu. Berilah, ayat 30, kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat 31, perhatikan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, perintah Yesus yang sangat progresif bagi kita semua. Jadi jangan mau kita berhadapan dengan orang-orang dengan kekuatan kita untuk membalasnya, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Mereka membenci, kita mengasihi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihimu.